Halo Tribuners, kalian tahu nggak sih kasus guru bernama Supriyani yang diduga menganiaya seorang anak berusia 11 tahun, yang dimana ternyata anak tersebut adalah anak dari seorang anggota polisi. Hingga saat ini, kasus ini masih begitu viral di media sosial loh. Kabar terbarunya, kubu Supriyani berencana untuk melakukan serangan balik. Apa serangan balik yang mau direncanakan? Siapa sasarannya? Kita kilas balik dulu ya, update terbaru kasus guru Supriyani. Tuntutan bebas yang bikin bingung. Jadi, di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan pada Senin 11 November lalu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan bebas untuk Supriyani. Tapi bukan berarti Supriyani langsung bisa rileks ya. Tuntutan bebas itu nggak membuat dia lega sama sekali. Kok bisa sih? Soalnya meskipun JPU nggak menyebut dia bersalah berat, mereka tetap bilang kalau perbuatan Supriyani memukul korban memang terbukti. Namun, kata JPU, nggak ada bukti yang menunjukkan kalau perbuatan itu dilakukan dengan niat jahat. Jadi, meskipun ada pukulan, itu dianggap tidak pidana karena nggak ada niat jahat di baliknya. Lalu JPU pun menjelaskan kalau luka yang diderita korban nggak terlalu parah dan nggak mengenai organ vital. Artinya, si korban nggak sampai terluka serius. Dan JPU bilang kalau perbuatan Supriyani ini bisa dianggap sebagai tindakan mendidik yang spontan, bukan sesuatu yang direncanakan. Meski dapat tuntutan bebas, tim kuasa hukum Supriyani nggak langsung setuju loh, Tribuners. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, bilang tuntutan dari JPU masih kurang jelas, masih penuh lubang dan nggak jelas. Soalnya, alasan JPU nggak masuk dalam kategori pembenaran atau pemaaf yang bisa bikin Supriyani bebas dari tuntutan. Jadi mereka masih merasa perlu melanjutkan persidangan untuk membela kliennya. Makanya dia bakal terus maju untuk mengajukan pembelaan biar semua orang tahu yang sebenarnya. Yuk kita dengarkan apa kata jaksa pasca sidang tuntutan. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lilis mau spontan? Nah, sementara Ibu Lilis keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30, yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam rentan itu? Mereka tidak tegas dan tidak bisa membuktikan secara terang apa yang terjadi di situ. Jadi cuma berdasarkan keterangan anak, kemudian keterangan mereka menggunakan hasil visum et repertum ini kan sangat lemah sekali. Bahwa hasil visum et repertum itu jelas bahwa ada memar dan lecet, di situ dikatakan. Nah, di lain pihak, kubu Supriyani siap meluncurkan serangan balik nih. Apa sih tujuannya? Kuasa hukum Supriyani, Andri, mengatakan mereka ingin membongkar pihak-pihak yang dianggap telah berusaha mendiskreditkan Supriyani dengan kriminalisasi yang menurut mereka nggak masuk akal. Nah, pihak-pihak itu dianggap harus bertanggung jawab secara etik dan pidana. Meskipun JPU sudah menuntut bebas, kasus guru Supriyani sepertinya masih jauh dari kata selesai. Pokoknya kita tunggu aja kelanjutannya ya, bagaimana serangan balik yang akan dilakukan oleh pihak Supriyani, atau ada kelanjutan-kelanjutan lain. Yang jelas semua mata masih tertuju pada guru Supriyani dan tim hukumnya. Semoga aja penyelidikan lebih lanjut bisa mengungkapkan fakta sebenarnya. Saya Putri Salamah, sampai jumpa.